Jadi kita udah sampai di Bendungan Bendo. Hai guys, jadi ini untuk skema irigasi Bendungan Bendo dan data-data semuanya. Jadi ini rehabilitasi irigasi, ini irigasinya. Jadi Bendungan Bendo itu melewati sungai di Mindeng, di Tabak di Kori, dan di Wilangan. Nah, nanti akan tersalurkan ke sampai di Madiun. Jadi induknya itu di Madiun ya guys. Dan ini daerah irigasi Bendungan Bendonya, ini peta-petanya dan manfaat irigasinya. Dan ini semua data-datanya. Sebelumnya izinkan kami perkenalan dulu ya Pak. Saya Arifah Ardana Nasrullah. Saya Sawana Fadiamita. Kami dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, program studi Ekonomi Pembangunan. Izin mau mewawancarai Bapak terkait Bendungan Bendo. Nah sebelumnya kita pengen tahu Pak, kayak sejarah singkatnya dirinya Bendungan Bendo ini seperti apa? Sejarahnya Waduk Bendo ya? Ya. Waduk Bendo itu dulu kan sudah direncanakan waktu Presiden Soeharto Mas. Jadi bendungan ini kenapa diadakan ya? Dulu kan programnya Pak Soeharto itu SUA Sembada Pangan, bahkan dulu Indonesia pernah disebut sebagai macan Asia, itu ekspor beras yang besar. Nah, salah satu bendungan ini didirikan supaya kita bisa menciptakan lumbung-lumbung atau menambah produksi padi di wilayah Jawa. Nah, itu baru terrealisasi tahun 2013 yang tendernya dimenangkan oleh kontraktor BUMN Wijaya Karya, Utama Karya, sama Nindya Karya. Dan ownernya adalah Kementerian PUPR. Ini terletak di Keyang, Sungai Keyang, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Kenapa kok dibangun di Sungai Keyang? Karena Sungai Keyang itu dulu sungai sini ya. Kalau tidak ada bendungan ini, airnya nggak stabil. Waktu musim penghujan itu susah dikendalikan. Jadi airnya arah ke kota semua, makanya kota sering banjir. Dulu sebelum ada bendungan. Nah, dengan adanya bendungan ini otomatis bisa meredam kalau nggak bisa 100% ya 70% lah minimal. Itu masih sejarahnya. Terus pas pembangunan itu ada kayak problem-problemnya gitu nggak Pak? Waktu Dalam pembangunan konstruksi itu? Iya. Pasti Mas, setiap pembangunan itu ada kayak pembebasan lahan, konflik sama warga, itu pasti. Lahannya pun sulit, kita pembebasan sama perhutani, urus surat-surat ya. 2013 itu kan sempat berhenti di tahun 2014 karena perizinan belum selesai sempurna. Mulai lagi 2015 pertengahan. Mulai dibangunnya itu? Ya, mulai dibangun lagi. Untuk tahap satunya 2015 sampai 2019. Setelah itu tender lagi, dilanjutkan 2019 sampai 2021. Terus untuk meminta persetujuan yang kayak biar bisa tetap bangun itu, masyarakat di kayak ditimbal balikkan apa gitu Pak? Ganti rugi Mas. Ganti ruginya itu 100% apa cuma beberapa persen? Sementara kalau yang sudah malah lebih 100%, karena yang dulunya belum punya rumah, setelah ada Bendungan Bendo dibangun ini mereka disuruh pindah, dikasih rumah, hitungnya per kakak. Dulu yang satu rumah itu isinya 3 kakak. Lah yang setelah relokasi naik itu mendapat 3 rumah. Jadi mereka terpenuhi untuk tempat tinggal. Mungkin mereka yang dulunya kan tinggalnya di pinggir sungai, airnya mudah. Lah sekarang kan di atas mungkin ya agak terkendala air, tapi setelah itu sudah usul-usulan, setelah itu dibuatkan oleh Bendungan Bendo ini air baku. Bendungan Bendo
bendungan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya? Kalau imbas dari bendungan Bendo, kalau masyarakat sekitarnya itu imbasnya itu wisata dan ikan di sekitar Waduk Bendo. Tapi kalau pengairan imbasnya sampai Kecamatan Sangkit, Kecamatan Barat, Kecamatan Jetis, sampai Kecamatan Bawang. Apakah ada perubahan signifikan setelah pembangunan bendungan? Itu jelas ada, utamanya pengairan. Pengairan kalau dulu yang jelas di sini musim masa tanam kan padi, jagung itu pun pengairan masih sulit dibantu dengan diesel, pompa untuk air tanah. Kalau sekarang kan padi itu pun paling air tetap limpah. Irigasi pertanian itu sangat terbantu dengan adanya bendungan. Ya jelas. Kalau di sini setelah Bendo pembagian air di Damkori. Damkori itu membagi untuk wilayah Desa Ketro, Desa Pinangan, seterusnya sampai Kecamatan Marak, Jagung itu dari yang satu itu ke selatan, itu mencakup wilayah Kecamatan Sambit, Kecamatan Galong, Kecamatan Betis. Bendungan itu terhadap ekonomi sekitar mungkin apa? Ya, yang jelas mengurangi biaya produksi tanam. Yang jelas air kan cukup, tidak usah beli tapi sudah cukup. Yang pertama, yang kedua, air rumahan, sumber air minum setiap hari. Ini kan kalau dulu kan banyak sumur dalam yang untuk pengairan. Imbasnya kalau musim kemarau kan otomatis sumber semakin dalam. Halo semuanya, selamat datang di mini podcast kita hari ini. Di sini saya akan membawa topik yang sangat menarik banget nih, yaitu Bendungan Bendo di Ponorogo. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Nasrullah dan di sini terdapat rekan-rekan saya. Halo, aku Selsa. Halo, aku Taskia. Halo, aku Saula. Halo, aku Novia. Di mini podcast kita kali ini, saya akan membawakan tema podcast dampak dan potensi Bendungan Bendo untuk Ponorogo. Jadi di sini siapa sih yang sudah tahu duluan soal Bendungan Bendo? Wah, kalau aku sih udah tahu dari lama ya, apalagi waktu pertama kali proyek ini dibahas. Ada artikel yang bilang kalau bendungan ini adalah proyek penting bagi pertanian di Ponorogo loh, ya kan? Bener banget toh. Yang aku tahu, bendungan Bendo ini nggak cuma buat irigasi, tapi juga bisa untuk mengurangi resiko banjir. Dari artikel yang pernah aku baca, aliran air dari Kali Keang ini sering menjadi masalah saat musim hujan. Menarik ya. Setahu aku sih bendungan ini katanya direncanakan untuk bisa menyuplai air 7.800 hektar sawah di Ponorogo. Dengan adanya bendungan ini pasti sangat membantu masyarakat sekitar atau masyarakat Ponorogo. Kan masyarakat Ponorogo kebanyakan mata pencariannya sebagai petani, jadi mempunyai dampak yang besar, dan untuk kesejahteraan masyarakat juga pasti akan sangat terasa. Aku juga pernah baca sih kalau proyek ini udah diuji kelayakan dari sisi ekonomi, jadi dapat dilihat dari net present value-nya yang katanya mencapai sampai lebih dari 2 triliun rupiah. Bayangin sebesar itu. Besar banget ya. Oh, keren banget sih itu. Tapi aku penasaran nih, masyarakat di sana tuh responnya gimana sih dalam menanggapi proyek ini? Ada yang bisa diceritakan? Nah, itu aku juga sempat baca, katanya sebagian besar masyarakat sana itu mendukung proyek ini. Mereka berharap pertanian di daerah mereka itu kayak dialiri dari bendungan Bendo, tapi sebagian kecil itu juga ada yang nggak mendukung proyek ini. Dulunya Bendo adalah sebuah pemukiman warga, jadi dengan dibangunnya Bendo itu kan pasti akan menggusur pemukiman itu. Dari situlah sebagian kecil masyarakat itu ada yang tidak mendukung dengan dibangunnya Bendo itu. Tapi pasti ada tantangannya kan. Dari yang aku dengar ada beberapa tantangan, seperti ada dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Benar banget Mbak
jadi untuk pembangunan proyek ini tetap sebaiknya memprioritaskan kelestarian lingkungan, misalnya dengan pemanfaatan airnya itu dirancang agar tetap menjaga ekosistem di sekitarnya. Jadi kalau ditanya apakah proyek ini tuh worth it, jawabannya adalah iya. Karena kalau dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan juga ekologi itu semuanya itu sangat mendukung. Oh jadi seperti itu. Tapi kalian tahu nggak sih pengalian irigasi itunya dialirkan kemana saja? Terus untuk kapasitas yang ditampung di Bendo itu berapa hektar? Jadi Bendo ini mengairi ke Sungai Nyindeng 131 hektar, Sungai Tambak-Watu 597 hektar, Sungai Kori 775 hektar, dan yang terakhir itu di Sungai Wilangan itu yang terbesar 1806 hektar. Dan untuk kapasitas tampungnya itu ada di angka 43 juta meter kubik dengan luas genangannya 170 hektar dan ketinggian dari bendungannya itu ada di 74 meter. Dan dari bendo itu akan disalurkan ke induk bendungan yang ada di Madiun 4.500 hektar. Jadi seperti itu. Dari kalian aku jadi tahu nih pengalian irigasi di Bendo. Thank you ya informasi yang kalian berikan sangat amat impresif dan sangat menarik bagi saya. Ya, sama-sama. Oke, sekian mini podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.